semua udah dapat bukunya ya. Tapi buku itu untuk nanti. Bukunya berarti nanti dibaca. Sekarang kita bahas yang ada. Karena sama isinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita memulai satu pembahasan tentang syariat hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap apa yang menjadi syariat Allah tentu semuanya Allah lebih tahu, terutama sekali tentang manfaat dan mudarat, tentang kepentingan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariat itu. Dalam kesempatan daurah 3 yang kita mulai hari ini, kita akan membahas tentang fikih munakahat, di mana pernikahan adalah satu kebutuhan alami, bahkan menjadi ciri daripada makhluk hidup secara umum, bukan hanya manusia, yaitu melakukan reproduksi, memproduksi kembali, memperbanyak keturunan. Itu umum untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja istilah kalau kita lihat secara umum itu menggunakan kawin. Jadi kata kawin itu adalah istilah untuk seluruh makhluk, apakah itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia, menggunakan istilah kawin untuk pertemuan jantan betina, laki-laki dan perempuan, apakah itu dilandasi dengan hukum atau tidak, secara alami namanya perkawinan. Namun ketika kita berbicara tentang hukum, tentang budaya, karena manusia yang berbudaya, maka ada istilah pernikahan. Istilah pernikahan ini tentu berasal dari bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia berasal dari bahasa Al-Quran, maka dia bahasa Arab. Pertama, dilihat dari sisi asal katanya, kata pernikahan, kalau bahasa masdar bahasa Arabnya adalah nikahan. Berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan. Kalau masdar biasa, nakhan, nikahan. Ya, katban, kitaban. Nah, sama dengan itu. Apa makna nakaha? Kalau nakaha fi'il madinya, yang kahu fi'il mudhari'nya, nakhan atau nikahan masdarnya. Bima'nal jam'u wal aqdu. Maknanya adalah al-jam'u. Jama' itu artinya kumpul. Kumpul itu artinya satu orang ditambah satu orang, itu kumpul. Rame-rame juga namanya kumpul. Jadi kata nikah atau nakaha itu artinya kumpul. Al-jam'u. Kata al-jam'u juga artinya melekat. Istilah kumpul itu tidak hanya sekedar kumpul lalu tidak bersentuhan,
Tapi kumpul artinya melekat. Seperti al-wat'u. Al-wat'u itu melekat. Kemudian yang kedua al-aqdu. Maknanya al-aqdu itu artinya ikatan. Perjanjian. Sehingga kata nakaha, orang Arab kalau menyebut nakahtu, aku menikahi. Itu artinya jima. Itu artinya hubungan suami istri. Tapi kalau dia bilang angkahtu, aku menikahkan. Bukan dia yang yang kumpul, yang jima, tapi melakukan akad, mengakadkan, wali biasanya. Jadi kalau dia bilang nakahtu dengan bentuk mujarrad, nakahat, maka itu pengantin yang ngomong begitu. Tapi kalau dia bilang angkahtu dengan menggunakan mazid, tambahan satu huruf, itu wali yang ngomong begitu. Tapi dasarnya sama, dari nakaha. Tanpa tambahan, dan dari angkah ada tambahan satu huruf. Menghimpun, mengumpulkan, mengikat. Nanti akan ada terjemahan di dalam bahasa-bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Mandarin, atau bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Ya, apa hubungannya dengan itu? Kita mesti tahu dulu asal kata ini, sehingga kita tidak salah nanti di dalam menterjemahnya. Jadi sekali lagi ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya al-jam'u, kemudian yang kedua al-aqdu. Kalau al-jam'u itu maknanya melekat, berkumpul, biasanya dari bentuk asli dasar 3 huruf, nakaha. Tapi kalau yang bermakna akad ini adalah yang dari tambahan 1 huruf, angkaha. Menikahkan. Nah itu biasanya akad. Sehingga wali bilang, saya nikahkan kamu, dia bilang. Boleh pakai saya kawinkan? Boleh, karena dia semakna dengan itu. Ya. Atau bahasa-bahasa lain yang bermakna, misalnya kalau itu maknanya berakad, maka sah. Yang jelas standar itu adalah standar bagaimana memahami makna daripada bahasa-bahasa lain misalnya yang kita gunakan, karena memang di dunia ini ada beribu-ribu bahasa. Hanya saja kalau kita di Indonesia, kita sudah mengadopsi bahasa nakaha ini di dalam pernikahan. Ada 2 di dalam pernikahan digunakan. Yang pertama adalah kata nakaha, kemudian kata zawaja. Ketika menikahkan, 2 kata, dua-duanya menggunakan bentuk mazid. Apakah angkah atau zawaja? Angkahtuka wa zawajtuka. Ya. Di dalam doa. Jadi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, bukan doa untuk orang yang sudah punya saja. Yang belum kawin juga sering-sering pakai doa itu. Ya. Karena itu permohonan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup yang belum, yang sudah, bukan berarti mau nambah, tapi supaya yang belum baik diubah jadi baik gitu, yang belum dapat yang baik gitu. Ya, apakah bisa maknanya nambah? Bisa saja, maknanya bisa juga maknanya nambah gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini
mohon supaya punya pasangan hidup. Sudah punya pasangan hidup, minta juga zuriyah, keturunan. Qurrata a'yun, yang menyenangkan. Yang mata kita ini kalau memandangnya kita senang. Qurrata a'yun. A'yun itu artinya mata. Yang menyenangkan pandangan. Senang memandang pasangan hidup kita. Jadi kita punya suami, senang lihat suami. Kita punya istri, senang lihat istri. Kita punya anak, senang lihat anak. Gitu. Nah jadi intinya pernikahan ini sesuatu yang menyenangkan. Nah karena ini menyenangkan secara alami gitu, secara alami, orang memiliki dorongan kuat untuk mencari kesenangan yang namanya pernikahan. Tapi kalau dibiarkan secara alami lagi, ya, maka ada yang mengambil jalan yang baik, ada yang mengambil jalan paksa. Jalan halal, juga mungkin jalan haram. Maka di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan panduan bagaimana kesenangan kita dapatkan dari pernikahan ini dengan jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dengar di awal-awal khutbah pernikahan itu selalu kita dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan nikah dan mengharamkan sifah. Ya, ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ahallan nikah, menghalalkan nikah, wa nadaba ilaih, dan menganjurkan untuk itu. Wa harrama sifah, dan mengharamkan sifah, perzinahan, paksaan, perkosaan. Wa wa'ada alaihi, dan mengancam. Apa ancaman Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati namanya perzinahan. Sungguh itu adalah jalan terburuk, ya. Perbuatan buruk dan jalan menyalurkan kesenangan yang terburuk. Wa sa'a sabila, jalan terburuk. Menurut istilah fikih, nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri, tentu antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya, sehingga terjadi hak dan kewajiban di antara kedua insan tersebut dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pria, wanita. Supaya jangan sampai sekarang kita dengar ada wanita dengan wanita, ada pria dengan pria. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara alami saja itu sudah salah. Kita harus antisipasi. Mungkin generasi kalian-kalian sekarang ini belum ada terlalu berpengaruh. Tapi kita tidak tahu generasi besok, anak-anak kita di belakang. Yang namanya LGBT ini sudah terlalu kuat dipromosikan di dunia bahkan. Dan mereka itu di beberapa negara dilindungi oleh undang-undang beberapa negara. Ini menjadi perjuangan kita. Jangan sampai ada pernikahan sejenis. Ya, itu jelas-jelas haram. Kemudian yang kedua ada kata-kata hak dan kewajiban. Tidak sekedar mencari kesenangan, tetapi begitu kita menikah akan ada hak dan ada kewajiban yang timbul. Maka kita perlu memperdalam sebelum ibadah. Jadi memperdalam ilmu sebelum ibadah. Semua ibadah kita harus berdasarkan ilmu. Menikah adalah ibadah. Maka harus ada ilmunya. Nah, oleh karena itu,
Sebelum kalian ke jenjang pernikahan, paling tidak kalian akan cari tahu dulu apa hak, apa kewajiban. Bagaimana kalian menjalankan sebuah rumah tangga. Kemudian ada kata bukan muhrimnya. Supaya kita tahu siapa yang halal kita nikahi. Muhrim atau mahram adalah orang yang diharamkan. Kemudian ada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ada persyaratan. Di mana syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita menjalankannya. Nah, di dalam ibadah, seluruh ibadah kita ya. Dan kita tadi sudah masukkan nikah adalah ibadah. Maka ibadah terpanjang itu supaya kalian tahu adalah menikah. Kalau sholat orang ibadah itu mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Dari takbiratul ihram sampai salam. Puasa Ramadan dari fajar sampai maghrib selama 1 bulan. Haji kalau kita ambil harinya saja hanya 5 hari haji itu. Atau kalau kita tambah dengan semua prosesnya sampai di Mekah sampai pulang 40 hari. Tapi yang namanya menikah diharapkan selama-lamanya. Kalau seandainya umurmu 20 sekarang terus menikah sampai umurmu 70 tahun, jangan sampai putus ibadah pernikahan itu. Jadi dia ibadah terpanjang. Dan kita dilarang memutuskan ibadah kalau tidak ada uzur syar'inya gitu. Nanti kita akan bicarakan panjang lebar tentang pemutusan itu. Ada banyak dalil yang berbicara tentang pernikahan, di antaranya surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlik wallahu wasi'un alim. Nah, ini perintah pada wali nih. Wa ankihul ayama. Alifnya tidak gugur ya bacaannya. Ini supaya kalian ingat. Tidak digugurkan alif pada ankihul ayama. Ada wawunya tidak kelihatan itu. Potong. Dan nikahkanlah. Jadi di sana nikahkan maknanya. Lain dengan yang ada di bawah. Di bawah kita lihat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum ala taqsitu fil yatama fankihu. Dia lain dasarnya itu. Ankihu yang ada di atas surah An-Nur itu dari angkaha. Sedangkan pada pankihu ma taubalakum yang ada di bawah surat An-Nisa itu berasal daripada nakaha. Maka alifnya gugur dalam bacaannya pankihu. Tapi kalau di atas tetap wa ankihul ayama. Nanti kalian lihat akan ada hamzah di atas itu ayat. Tuh. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang tidak punya istri gitu. Perempuan-perempuan yang belum punya suami, nikahkan dia. Di antara kalian wassodihina min ibadikum, dan yang baik-baik, yang soleh-soleh daripada hamba-hamba kalian. Ibad itu hamba laki-laki, ima itu hamba-hamba perempuan. Anak laki perempuan, hamba laki perempuan yang belum kawin itu nikahkan dia gitu. Ya, iyakunu fuqara, jika mereka fakir. Nih lihat. Kita kan kadang-kadang kalau mau menikah itu hitung-hitungan dulu. Ada dana enggak? Cukup bayar pisukenya enggak? Tapi ada orang mau kawin enggak punya apa-apa gitu. Enggak ada yang mesti dihitung, enggak bisa dihitung apa-apa, usaha enggak ada, itu enggak ada, tapi mau kawin. Mendesak.
Nah ini kalau seandainya mereka fakir, kan? Yakunu fuqara, jika mereka fakir, tapi mereka sudah harus kawin gitu. Yughnihumullah, semoga Allah mengkayakan mereka. Kawinin aja. Mudah-mudahan dia jadi orang kaya besok. Yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkayakan, mencukupkan mereka dari karunia Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya, maha mengetahui bagaimana perjalanan hidup hambanya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang sengsara sekarang. Ingat nih, kalau ada yang menaruh perhatian kepada gadis-gadis nih, cewek-cewek, ingat nih, hari ini mungkin dia belum jadi orang kaya, tapi kelihatan ada ciri-ciri kayanya, mau aja. Ciri-ciri kaya itu dia mau bekerja. Ya. Dia ada visi, ada pandangan ke depan, dia mau ngapain begitu. Ini firman Allah ya, yang menyuruh mengawinkan walaupun seandainya saat itu dia belum jadi orang kaya, belum cukup. Bahkan fuqara katanya, fakir. Nah, kalau sekarang orang ini dia sadar diri, agak takut-takutan gitu, misalnya, maka lanjutan ayat itu, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Hendaklah orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk menikah itu berusaha untuk jaga diri. Ya, hendaklah jaga dirinya orang-orang yang tidak memiliki biaya nikah, keberanian nikah. Tapi ini menjadi rahasia Allah memang ya, yang laki-laki nih. Kita kadang-kadang udah siapin nggak jadi, nggak punya apa-apa jadi. Ya, tidak banyak laki-laki yang sudah siap dengan finansial, ya, itu kawin. Sebaliknya yang tidak punya rumah, tidak punya usaha, kadang-kadang jodohnya datang. Ya. Hatta yughnihimullahu min fadlihi. Nah, kalau yang kedua ini, ayat berikutnya ini masih bisa nahan gitu. Ini ndak ada, itu ndak ada. Gimana nih? Masih bisa nahan. Yalah, nanti dah dulu saya nyari usaha dulu lah. Saya cari kerjaan dulu. Boleh. Itu ayat berikutnya itu. Hendaklah dijaga dirinya sama orang-orang yang tidak memiliki biaya dan keberanian nikah hingga Allah memberikan kecukupan. Ya. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Dan silakan. Ada dua pilihan tuh. Pilihan pertama, kawin dah. Nanti kita pikirkan. Ya, takwa. Tawakal kepada Allah. Nah, itu bagi orang-orang yang nanti di dalam hukum pernikahan takut akan terjadi perzinahan. Kalau orang yang seperti itu jadi wajib dia abaikan fakirnya. Tapi kalau orang ini masih mampu menjaga dirinya, nah silahkan tunggu sampai dia memiliki kemampuan untuk itu. Kita lihat Ar-Rum ila akhir ayat ya yang tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Saya ingin kasih lihat awal akhir ayat ini. Awalnya wa min ayatihi, kemudian akhirnya inna fi dzalika laayat. Ini serius. Yang awal katakan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Yang akhir katakan sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ini sesuatu yang besar. Apa itu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah
Allah menjadikan buat kalian itu dari jenis kalian azwaja, pasangan hidup. Min anfusikum itu dari jenis, spesies. Makanya tidak boleh kawin dengan selain spesies manusia. Tidak boleh. Ya. Ada orang katakan kawin sama jin, nggak bisa. Ya. Walaupun banyak cerita yang seperti itu. Ya. Tidak bisa kita manusia kawin dengan jin. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Nah, kalau yang namanya orang muda itu pasti galau, ya, tidak tenang. Maka untuk ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan pernikahan. Jadi yang pertama litaskunu ilaiha, yang laki tenang, yang perempuan tenang. Kata sukun, kata sakin bisa artinya diam, tidak bergerak. Teman-teman si bajang itu tuaning tenggeling ngelamang. Muntah merari diharapkan lebih tenang, tidak kemana-mana. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta. Tapi kata cinta di sini karena berasal dari kata madah yang artinya benda-benda nyata, materi, maka maksudnya adalah cinta yang dipengaruhi oleh kegagahan, kecantikan, kekayaan, mungkin juga jabatan. Karena jelas orang menikah itu kadang-kadang punya tujuan-tujuan yang mendorong, yang memotivasinya untuk menikah. Bisa karena si laki itu orang paling gagah, bisa karena orang paling kaya, bisa karena orang paling berkuasa. Itu madah. Cinta yang didasarkan kepada sesuatu yang nyata. Tapi tidak bertahan lama. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat itu dengan warahmah. Rahmah ini juga cinta sebenarnya, cuman kita maknai dengan kasih sayang. Karena yang model ini, cinta berikut ini tidak berdasarkan kepada zat-zat atau materi-materi, tetapi sudah menjadi apa ya? Tidak bisa dilupakan di dalam hati. Contohnya begini, kalau kalian awal tertarik karena yang laki gagah, yang perempuan cantik, itu mawaddah, wajar. Atau dengan sebab-sebab yang tadi, kaya, atau mungkin paling kuat, paling itulah. Setelah kalian menikah, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kegagahan berkurang, kecantikan turun, ya. Terus sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek gitu ya. Wah, entong gigi menui, wah. Jerak gagah, jerak ninges. Tapi mereka bertahan di dalam rumah tangganya. Bahkan mereka itu terus saja membina. Ya. Membina, setia. Apa yang menyebabkan mereka begitu? Padahal gagah sudah tidak, cantik juga sudah tidak ada. Itulah kasih sayang. Nah, jadi pernikahan itu bagaimana kita pertama sakin sukun, tenang. Kedua, kita ada cinta. Tentu cinta yang pertama ini kita bicarakan adalah material yang nyata. Yang kedua, cinta yang ada di dalam. Jadi tidak akan kuat kalau cinta hanya kita gunakan cinta material itu. Harus ada warohmahnya. Jadi kalau sudah kakek nenek itu sudah tidak pakai mawaddah, tapi sudah menggunakan warohmah. Harus dari awal. Kalau kita sudah punya ilmu, harus dari awal sekarang kita pakai warohmah.
Sehingga nanti kalau dalam perjalanan pernikahan itu kurang uang, kurang apa sajalah yang bunyinya material itu, yang bentuknya material, kita bisa cukupkan, kita bisa penuhi, kita bisa tambahi dengan kasih sayang itu. Sehingga tidak terjadi pecah di dalam keluarga. Nah, kasih sayanglah kita pakai untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan material di dalam kehidupan. Kemudian kita lihat yang ketiga, wa in khiftum alla taqsitu fil yatama, jika kalian takut tidak bisa adil di dalam masalah anak yatim, fangkihu, maka nikahilah. Nah, di sini bukan nikahkan, tapi nikahilah. Ma taba lakum minan nisa'i, yang baik-baik daripada perempuan. Kata baik-baik di sini juga begitu. Tentu baik dari berbagai tinjauan. Perempuan baik itu punya anak banyak, itu perempuan baik itu. Cantik, keturunan orang baik-baik. Padahal kalau dari segi persyaratan, yang penting perempuan muslimah, bukan muhrim, bukan istri orang, dan seterusnya. Sudah jadi istri halal, sah. Tapi kita disuruh cari yang baik-baik. Nah, baik-baik ini sebagai tambahan kita memilih di dalam menentukan siapakah yang menjadi calon kita. Yang baik-baik berapa? Masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3, 4. Jadi ini dalil kadang-kadang menjadi perdebatan panjang. Apa kita disuruh 4 atau memang disuruh 1 gitu. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Mana lamnya hilang, enggak ketemu sebelah tempat. Di buku ada ya, jadi ada alla ta'ulu. Jika kalian takut tidak berlaku adil pada anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan baik untuk kalian. 2, 3, 4. Anak yatim dulu disebut. Dulu banyak yang melihara anak yatim. Orang-orang Arab. Sahabat-sahabat. Tapi ada yang punya keinginan dalam hatinya, kan saya yang pelihara anak yatim ini. Saya aja lah teman kawinnya gitu. Kalau kawin sama saya kan biayanya bisa rendah. Dan tidak mungkin dia macam-macam. Karena saya yang melihara dia. Nah, keinginan para sahabat yang seperti itu, Allah tahu itu. Itu potensi mereka akan menzalimi anak yatim. Itu potensi nanti kalau dijadikan anak yatim jadi istrinya, mungkin dia tidak akan adil. Maka Allah beri dia. Jika ini mengkhawatirkan akan tidak berlaku adil sama anak yatim yang akan dijadikan sebagai istri, pilih 2, 3, 4 perempuan yang lain. Untuk antisipasi jangan sampai mengambil anak yatim lalu semena-mena terhadap anak yatim. Kenapa? Karena bapaknya tidak ada. Jadi lamun dengan anak yatim, oh ini narak mentoak teman-teman nih. Di teparap lalu. Lamun masih arak mentoak apalagi nesemet di tebeni. Jadi itu ada semacam kekhawatiran tentang tidak adil kalau anak yatim ini dijadikan istri. Maka disuruh pilih 2, 3, 4 yang bukan anak yatim. Fa in khiftum alla ta'dilu, nah nanti Allah sudah kasih jalan 4, mikir lagi. La ilaha illallah, 1 aja ini pisukeun mahal. Malik gen 4. Ya, yang 1 saja kemauannya banyak apalagi 4. Nah, itu namanya khiftum namanya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka jawabannya 1 kalau kalian takut tidak adil. Kalau kita sudah berpikir itu namanya takut. Maka kalau sudah takut 1, gak boleh lebih. Itu mananya ayat ini.
Jadi alternatif, atau kita sebut dengan pintu emergensi. Jika seandainya orang itu kepingin 2, 3, 4, silahkan kalau dia bisa adil. Tapi kalau dari belum saja dia sudah takut, mungkin dia lihat, dia tidak mampu. Begawi yang dia narak, malik nemili merari. Itu sudah khiptum namanya. Maka pilihannya satu. Kenapa begitu? Wahidatan aw ma malakat aimanukum. Nah, ini kalau masih syariat dulu masih adanya budak. Aw ma malakat aimanukum, satu atau perempuan-perempuan yang kalian beli dengan tangan kanan kalian, yaitu budak-budak perempuan. Jadi kalau perempuan satu, budak 5 nggak apa-apa. Artinya perempuan satu itu istri, yang lainnya perempuan-perempuan budak, nggak apa-apa. Hanya kalau sekarang kan tidak ada lagi perbudakan. Ya, sudah tidak ada. Zalika adna alla ta'ulu, yang itu ngambil satu istri itu lebih memberi jaminan bahwa kalian tidak berlaku zalim. Artinya dari awal sudah khawatir kalau kawin lebih daripada satu, tapi dipaksakan untuk kawin lebih daripada satu. Nah, ini kemungkinan menzalimi itu akan ada. Lihat. Awal ayat ini takut menzalimi anak yatim. Kemudian yang kedua, kalau takut menzalimi anak yatim, coba 2, 3, 4. Kalau khawatir lagi tidak adil, menzalimi lagi tuh. Khawatir akan menzalimi istri-istri yang lebih daripada satu, ambil satu saja. Maka maknanya adalah jangan sampai pernikahan itu akan menzalimi. Oleh karena itu nih, bagi yang kita yang laki-laki, betul-betul menjadi satu tinjauan sebelum kita melangkah kepada mengambil tanggung jawab mencari istri itu. Yang pertama itu adalah jangan sampai ada menzalimi. Jadi memberi kasih sayang, membina rumah tangga dan seterusnya nanti itu menjadi tujuan-tujuan kita. Menjalankan sunnah, ibadah. Jangan sampai menzalimi. Hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang benci kepada sunnahku. Jadi raghiba an. Jadi kata raghiba, kalau kalian baca targhib misalnya. Targhib wa tarhib. Ada kitab targhib wa tarhib. Targhib itu artinya senang. Wa tarhib itu artinya sesuatu yang ancaman. Jadi targhib itu sesuatu yang menyenangkan, dorongan, motivasi. Sedangkan untuk tarhib itu sesuatu yang mengancam. Nah, targhib, kata rogiba, kalau dia diikuti oleh an, seperti rogiba an, itu benci artinya. Bukan senang lagi. Tapi kalau dia diikuti oleh fi, rogiba fi, maka artinya senang. Itu hebatnya. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku falaisa minni, bukan golonganku. Jadi menikah itu aslinya adalah sunnah. Aslinya sunnah. Berarti jelas menikah itu adalah ibadah. Jadi bukan mubah, tapi sunnah aslinya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di ayat lain, di hadis lain kita lihat, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu memenuhi ketentuan menikah, persyaratan menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ini ba'ah ini dimaknai dengan nafkah. Nafkah lahir batin. Ya, kalau kita lebih luas lagi, ada 3 sajalah yang kita bicarakan. Makan, pakaian,
tempat tinggal. Ya, itu saja. Kalau sudah mampu memberi makan, mampu memberi pakaian, mampu tempat tinggal, sudah cukup. Dekat-dekat ngontrak, tidak ada masalah. Yang penting ada tempat tinggal. Ya, tapi ingat, kita ingin tenang. Kalau ingin tenang, buat siap-siap mungkin yang namanya ba'ah itu. Baru kita falyatazawwaj. Apa fungsinya menikah di sini? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu aghaddu lil basar, lebih merendahkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga ya bagi kehormatan. Ingat, tadi sudah di awal, secara alami semua makhluk punya dorongan untuk kawin. Semua makhluk. Maka kita manusia, bil khusus lagi hamba-hamba Allah yang beriman ini, maka harus mengambil jalan yang dibolehkan, yang dihalalkan. Jadi orang yang sudah menikah itu, dia akan lebih menjaga pandangannya. Dia neliyah lalu. Semarang tele, ingas doang ruana. Ya. Tapi kalau dia sudah punya istri, itu lebih rendah. Artinya lebih rendah itu, kalau kemarin setiap yang dia lihat melotot semua, sekarang enggak lah. Sang si ingas-ingas sang doang jaga tele ini terus. Mun si anu aja arun di ingas sang selina ku jangan burung tele. Jadi ada rem. Ya. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi kalau dia pakai sin ahsanu lebih baik, tapi kalau pakai sod ahsanu lebih terjaga. Terjaga dari yang haram. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kita sudah menikah, kemudian kita ada di jalan, di luar, lihat perempuan cantik, tertarik, ingat di rumah juga ada. Kata Nabi SAW, pulanglah. Kalau kau lihat tertarik sama perempuan lain setelah engkau menikah, pulanglah. Karena di rumah itu, apa yang dimiliki perempuan yang kau lihat, istrimu juga miliki. Nah ini jadi catatan kita laki-laki. Ingat itu. Tapi perempuan juga harus paham hadis itu. Supaya jangan sampai lakinya balik lagi. Maksudnya, sudah suaminya ingat, oh ada istriku di rumah. Sampai di rumah, mandi ini teman. Usal ruan lele balik. Ya. Astagfirullahaladzim. Malik putar motor de tulak. Jadi aku memang malik ni. Orang kupita ni. Dinaman mandi ruan lele balik. Jadi betul-betul lah. Suami, istri betul-betul harus memiliki pemahaman tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan kita satu pandangan-pandangan tentang membahagiakan pasangan itu. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan ibadah kawin itu, maka kata Nabi SAW, "Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu adalah tameng. Tameng indi. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal dosa. Puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Kita lihat zahirnya dulu. Menekan nafsu lawamah. Semua kebutuhan manusia. Biologis. Makan, minum. Itu ditekan. Dari fajar sampai tenggelam matahari. Kalau sudah jam 9 kita sudah mulai lapar. Jam 10 tambah lapar. Jam 12 tambah lapar. Atas jam 12 habis zuhur kadang-kadang narak balong teh. Ini akan berakibat kepada syahwat kita juga rendah. Kalau syahwat rendah, ya, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang.
Jadi puasa itu menekan sumber daripada syahwat dulu, yaitu kenyang. Jadi orang tidak akan bersyahwat kalau dia lapar. Narak balongku, tele, dak-dak anda tertele, cewek ingas no, alur bayar, anda bertele nak balongku, seperti itu. Jadi ditekan kita punya sumber energi syahwat itu dengan puasa. Maka sehingga orang yang tidak mampu melakukan pernikahan, maka silahkan berpuasa. Dengan berpuasa ini menekan energi, menekan keinginan, maka insya Allah dia akan selamat. Puasa tidak, ampun manuk-manuk diri, sino nyampah, mangan, nafsu syahwatnya semakin kuat, maka itu akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar kendali. Maka puasa adalah solusi ketika orang memiliki nafsu, tetapi belum memiliki kemampuan, dan dia masih berpikir untuk mencari solusi. Maka solusinya adalah puasa. Kalau tidak ada solusi puasa, anda puasa, merari doang, wah misalnya. Harus merari, walaupun dia fakir. Karena itu dikhawatirkan kepada zina atau hal-hal yang haram lainnya. Pertama, sunnah hukumnya, dasar, asli. Jadi sunnah bagi orang yang ingin menikah, dan mampu mengendalikan diri. Ingin menikah, mampu mengendalikan diri. Sunnah. Yang kedua, bisa wajib. Ingin menikah, mampu menikah, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Khawatir dia akan zina. Wajib jadinya. Nah, kalau sudah wajib ini, yang tadi, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika dia fakir, biarkan aja dia fakir. Awet. Nanti mudah-mudahan Allah mengkayakan dia. Semoga dia menjadi orang kaya setelah dia menikah. Kemudian ada makruh. Sebaiknya nggak usah. Orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Nih, saya persingkat, belum mampu memberi nafkah. Benarnya banyak. Ya. Ada kekhawatiran itu, kekhawatiran ini, tidak setuju itu, tidak setuju ini gitu ya. Kan banyak tuh. Tidak disetujui, akan terjadi perpecahan, akan terjadi fitnah lebih besar kalau dia menikah. Dan orang ini artinya masih bisa dia mensiasati ke jalan yang lain. Nah, kalau yang nomor 2 wajib itu, apapun itu. Kalau memang yang laki perempuan ini sudah sama-sama jatuh cinta, kemudian takut akan terjadi perzinahan kalau mereka tidak menikah. Kalau kita sekarang yang menghalangi mereka menikah, lalu terjadi yang dia khawatirkan, kita ikut berdosa. Termasuk orang tua. Karena yang namanya pernikahan ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hati itu tidak bisa dibuat-buat. Itu sebabnya nanti di dalam masalah perwalian, kan walinya bapaknya. Mestinya kalau kita lihat dari sisi anak dan bapak, tidak boleh kalau selain daripada bapaknya. Tapi kalau bapaknya tidak mau, tidak setuju, dia bilang. Dia tidak mau anaknya kawin sama dia, dan saya tidak mau menikahkannya. Dalam hukum Islam, pindah perwaliannya. Nah, dikasih dia jadi wali, hakim yang jadi walinya. Itu menunjukkan bahwasanya hukum Allah lebih kuat daripada hanya sekedar alasan-alasan orang tua untuk tidak memberikan anaknya menikah. Nanti ada pembahasannya tentang hal itu. Ya, jadi makruh jika hal itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Ya, di belakang hari akan banyak masalah lah. Kemudian haram, dilarang. Jika bermaksud menyakiti
atau memberikan mudarat dengan perkawinan itu. Mau balas dendam, kayak mau itu, kayak mau ini. Yang penting sudah ada niat menzolimi dari awal. Kalau yang makruh itu kan ada kemungkinan. Kalau yang ini sudah pasti ada tujuan untuk menzolimi. Maka menjadi haram lah. Hukumnya ya, jadi hukumnya. Maknanya, jika seandainya walaupun orang itu sudah punya niat ingin menzolimi, lalu akad nikahnya terjadi, pernikahannya sah. Hanya perbuatan yang dilakukan adalah haram. Jadi sesuatu yang beda ya. Artinya bukan di sini kita katakan haram lalu tidak sah. Enggak, tetap sah. Sama seperti nanti ketika talak, kita bicarakan mentalak istri dalam keadaan haid, itu haram. Tapi kalau dia talak, bagaimana itu? Jatuh. Sama seperti ini. Haram menikah dengan tujuan menzalimi, memberi mudarat. Kan tujuan itu kita tidak tahu. Kadang-kadang di dalam hatinya orang itu. Terjadi pernikahan, akad jalan. Sah, sah. Tapi dia menzalimi. Ya itu perbuatan haramnya. Gitu. Kita lanjut kepada rukun nikah. Supaya lebih cepat. Jadi siapa tahu sehari ini sudah ada terus dapat jodoh gitu. Sudah tahu rukunnya. Iya. Ini jadi catatannya. Tahun kemarin itu yang ngusul-ngusul itu sudah pada berangkat semuanya. Ada 3 orang yang ngusul tahun depan itu munakahat. 3-3 aja sudah laku. Alhamdulillah. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua calon mempelai wanita. Ada wali nikah. Ada 2 orang saksi. Jadi kita cukup 5 orang saja. 4 orang bahkan bisa kalau si mempelai perempuan tidak ikut hadir. Kalaupun dia tidak hadir tidak apa-apa. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi. Sah, sah. Walaupun dia tidak hadir ikut yang perempuan. Nah kalau hadir jadi 5 orang. Cukup berugak jari. Beli nasi bungkus ada 5 bungkus. Iya, jadi kalau yang itu kan tambahannya saja, yang lain-lain itu. Catatan dari KUA, mestinya makanya kita minta KUA datang. Saya juga nggak ngerti sama KUA ini. Respon-respon seperti ini mestinya dia kesempatan untuk sosialisasi. Besok kita obelin dia KUA itu, besok ke kantornya. Kemudian ada ijab dan qabul. Jadi ada akad yang diucapkan oleh wali, kemudian diterima oleh mempelai laki-laki. Kita lihat syarat suami. Mempelai laki-laki beragama Islam tentu tidak halal perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir, termasuk laki-laki ahlul kitab. Tapi kebalikannya boleh. Boleh perempuan ahlul kitab dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah ini sudah ditahu sama semua, termasuk para tokoh-tokoh ahlul kitab. Jadi ada satu, ada keberatan gitu, tokoh-tokoh Yahudi Nasrani terhadap tokoh Muslim. Nah tentu di sana, di Palestina sana. Jadi ketika tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani ini protes, kenapa Anda Muslim kok hukum Anda membolehkan menikahi perempuan-perempuan kami ahlul kitab. Tapi kalau kami ahlul kitab mau mengambil perempuan-perempuan kalian yang muslimah, kalian haramkan. Jadi dijawab saja sama tokoh muslim, kami muslim beriman kepada seluruh nabi.
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sehingga seluruh yang mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, itu boleh menjadi istri umat Nabi Muhammad. Tapi Anda, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak mau mengimani umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad tidak boleh menjadi istri Anda. Kalau Anda mau sekarang silahkan. Anda mengimani Nabi Muhammad, silahkan ambil. Jadi itu bedanya. Jadi kenapa kita, laki-laki muslim, boleh menikahi ahlul kitab? Karena kita meyakini seluruh nabi yang ada dan rasul yang ada. Mengimaninya. Tapi perempuan muslimah tidak boleh suaminya ahlul kitab. Karena ahlul kitab tidak mengimani Nabi Muhammad. Ya, tapi bisa dia jawab. Kalau sekarang dia mau sama, ya silahkan imani Nabi Muhammad. Yang kedua, atas kemauan sendiri, tidak terpaksa. Ya, jadi kata terpaksa ini, jika seandainya Anda ditodong, pistol. Ya. Enggak. Pokoknya ada kerja merani. Ada doang kerja merani. Ya, itu dipaksa dengan ancaman. Itu baru namanya terpaksa. Kalau tidak begitu ya bukan namanya paksaan. Anda kerja baik, tapi tidak ada ancaman itu. Wah ngenok. Sah itu. Ya. Dan tidak bisa dia beralasan. Angkat nak makan dia pacu jari dah. Kanjaan tu merani kerja. Aku terpaksa. Nggak bisa. Dia mengatakan aku terpaksa, tapi tidak ada paksaan ancaman keselamatan. Yang namanya terpaksa itu ancamannya adalah keselamatan. Gitu. Bukan muhrim dari calon istrinya. Jadi jangan sampai suami itu merupakan muhrim. Nanti kita lihat. Yang penting dulu kita tahu jangan sampai itu muhrimnya. Artinya orang yang haram menikah dengannya. Tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Walaupun dia orang lain tapi sedang haji atau sedang umroh, dia tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Jadi pengantin tidak boleh, jadi wali juga tidak boleh. Orang yang sedang dalam ihram. Nanti kalau sudah selesai misalnya, ya kalau sudah selesai sih tidak apa-apa. Sudah dia ambil miqat, ambil niat, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia tahalul, selesai mau nikah, silahkan. Ya. Jadi ketika dia dalam larangan ihram, baik ihram itu umrah maupun haji, maka tidak boleh menjadi pengantin, tidak boleh menjadi wali. Tidak mempunyai 4 orang istri dalam satu masa. Ada orang tiba-tiba mau menikah dengan seorang perempuan, dicek-cek laki-laki ini sudah 4 istrinya. Tidak boleh. Kecuali kalau dia ceraikan 1, kemudian tunggu eddahnya habis. Baru boleh nambah lagi 1. Sebab kalau dia hanya menceraikannya, lalu nikah sama yang lain, itu masih status istrinya. Kalau dia masih di dalam eddah. Karena kita tidak boleh melampaui 4. Jadi tidak mempunyai 4 orang istri dalam satu masa. Jelas orangnya. Jadi jangan sampai menikah itu tidak jelas sama siapa, yang mana. Harus jelas. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah saya ingin menikah. Sama siapa? Sama perempuan ini. Sudah kau lihat? Belum? Lihatlah. Disuruh lihat sama Nabi SAW. Karena ini akan menjadi ibadah panjang. Dengan resiko dosa pahala yang mungkin saja terjadi. Maka jangan sampai nanti di tengah perjalanan itu menjadi alasan karena dia tidak pernah melihat sebelumnya. Makanya jelas dulu orangnya, siapa dia, siapa namanya. Jadi walaupun nama mungkin itu penting lihat orangnya. Siapa yang akan menjadi calon suaminya itu. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. Penting
untuk mengetahui siapa wali. Supaya jelas apakah walinya benar atau salah. Kemudian mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah syah, dijadikan istri. Nanti kita akan lihat wanita-wanita mana yang tidak sah dijadikan istri. Ya, termasuk mahram, termasuk mungkin ipar pada saat dia menjadi ipar. Mungkin juga ini saudara susuan yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Dulu pada waktu masih kecil dia pernah sama-sama menyusu sama satu ibu. Itu menjadi pertimbangan juga untuk diketahui. Makanya kalau tetangga menikah dengan tetangga dekatnya itu, paling tidak harus kita telusuri juga yang itu. Gitu. Jangan sampai nanti setelah pernikahan baru ribut, dia dulu pernah sama-sama menyusu. Waduh, itu wajib dipisahkan. Karena tidak sah pernikahannya. Syarat sah calon istri, beragama Islam. Nah, jadi beragama Islam ini buat kita laki-laki boleh juga beragama Yahudi, Nasrani yang belum adanya tahrif, belum adanya perubahan-perubahan di dalam hukum yang mereka gunakan. Ortodok itu masih menggunakan, jadi Kristen Ortodok itu masih menggunakan yang asli. Ya, belum banyak perubahan. Kalau yang banyak perubahan sudah menjadi musyrik. Ya, sudah dianggap musyrik kalau perempuan-perempuan ahlul kitab yang sudah mengatakan Trinitas. Sudah menyebut 3 Tuhan, gitu ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan anak, dan Maryam dikatakan sebagai istri. Itu sudah Trinitas, sudah syirik. Tidak dimasukkan di dalam ahlul kitab yang dibolehkan. Nanti ada khusus bicaranya. Kemudian tidak sedang melaksanakan haji atau umroh, sama. Tidak dalam masa iddah. Nah, perempuan yang masa iddah. Nah, ini yang perlu kadus-kadus. Sering saya sampaikan, ketika ada bebalu yang mau menikah, itu betul-betul harus dicek. Apakah dia masih dalam iddah atau sudah habis iddahnya. Kalau masih dalam iddah, itu masih status istri orang. Ya. Kemudian jelas orangnya. Jelas orangnya ini yang mana, perempuan yang mana gitu. Makanya kalau seandainya wali menikahkan anaknya tidak menyebut namanya, sementara anaknya perempuan banyak, itu harus hati-hati juga. Karena sering terjadi. Pernah terjadi di wilayah sekitar Guntur Macan kalau tidak salah. Menikahkan tapi kebetulan yang walinya tidak menyebut nama anaknya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, itu saja. Dengan mas kawin sekian. Sah. Jari. Ada yang ingat. Marak dia sebut dengan anaknya, bapak. Akhirnya selesai itu baru dia tanya. Dia disebut dengan anak dengan ini. Anaknya banyak. Anaknya yang mana gitu. Ini jadi tidak jelas. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga. Oh iya. Diulang lagi. Ya supaya jelas anaknya yang mana. Sebut namanya. Tidak sedang hamil dari suami yang sah. Nah, ini saya tuliskan dari suami yang sah. Karena mohon maaf, na'udzubillah min zalik, ada perempuan-perempuan yang hamil tidak sah. Perempuan yang hamil dari perzinahan. Bagaimana dia statusnya? Ada perbedaan pendapat. Tapi ada ulama yang membolehkan menikahkan perempuan yang hamil. Hanya saja nanti dia nikahkan perempuan yang hamil itu mungkin untuk menutup aib. Tapi ingatkan yang laki-laki. Kalau dia bukan dia yang teman berzinahnya, kalau dia teman berzinahnya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata nggak ditahu siapa teman berzinahnya, terus dia dinikahkan sama orang laki-laki yang tidak pernah berzinah dengan dia, hanya sebagai penutup aib saja, jangan berikan dia berhubungan suami istri sebelum melahirkan anaknya. Supaya kita jangan kena sama hadis Nabi,
Tidak sah bagi laki-laki menyirami tanaman orang lain. Ya. Jadi begitu. Bukan istri orang. Nah ini yang banyak nih di Malaysia ini. Makanya nih bagaimanapun keadaan nih yang banat-banat ini. Patayat-patayat ini bagaimanapun keadaan jangan pernah sampai bercita-cita ke Malaysia. Karena dia rawan. Rawan sekali dan ini banyak nih. Ini kemarin juga ini saya sudah berapa yang ngusul ini di Guntur Macan ini. Saya tidak tahu peristiwanya di mana, yang penting saya diusul di sana. Nanti perempuan itu kadang-kadang dia bilang dia tidak punya suami atau dia cerai, dia bilang. Padahal tidak pernah dicerai sama suaminya. Dia masih status istri orang. Nikah di sana, punya anak. Terus kita mau apain dia? Ayo. Di sini dia punya suami, di sana juga dia punya suami. Nah itu sudah pernikahan yang itu sudah batal. Ya. Ya, itu sudah perzinahan namanya. Yang di sana itu. Selama suami awalnya tidak pernah menceraikannya, maka tidak jatuh perceraian. Walaupun perpisahan, apalagi dia yang perempuan yang memisahkan dirinya. Seperti itu. Makanya kita kembali kepada kawin itu litaskunu ilaiha. Tenang. Tenang itu tidak banyak bergerak. Tidak banyak melakukan aktivitas namanya. Tenang. Wali. Perempuan sudah, laki-laki sudah, sekarang walinya. Beragama Islam tidak kafir dan murtad. Kalau dia kafir, walinya pindah dia kepada adakah wali yang lebih dekat yang muslim. Kalau tidak ada, ke hakim. Nah ini pada contoh-contoh saudara-saudara kita jadi mu'alaf. Mu'alaf. Perempuan mu'alaf. Bapak ibunya masih menjadi orang non-muslim. Ada saudaranya misalnya yang sudah jadi mu'alaf dulu, dia yang jadi walinya. Ya, jadi cari urutan-urutannya. Ternyata tidak ada Pak Hakim. Pak Hakim tidak ada hakim, tidak berani misalnya hakimnya. Tahkim namanya. Apa itu tahkim? Angkat hakim. Siapa? Siapa saja. Penghulu boleh, kadus boleh, orang-orang baik di antara kita boleh. Serahkan dirinya. Setelah dia jadi mu'alaf, sekarang dia serahkan dirinya untuk mengangkat hakim menjadi walinya. Gitu. Kemudian yang kedua, atas kemauan sendiri, tidak terpaksa. Nah ini kalau wali-wali, bukan wali bapak, kakek, tapi wali-wali yang banyak. Saudara misalnya. Kalau sudah saudara, sudah banyak wali. Kadang-kadang ada 3 saudara laki-lakinya, ada 3 walinya jadinya itu. Dan itu semua posisinya sama. Mana saja yang menikahkan boleh. Ya. Mulai dari saudara, anak saudara, paman, itu sudah banyak wali itu. Nah, di sini jangan ada paksaan. Anda jadi wali, untuk boni. Beda sama tahun silainan. Yang sederajat dengan itu. Ya. Tapi saya pernah dapat satu kenyataan yang paling besar itu mau jadi wali, yang kecil-kecil diancam semuanya. Awas, nikah, awas. Karena dia minta uang. Dia memang cukup kepengna. Saya bilang, cari saudaranya yang lain. Saya bilang, kalau yang dia tidak mau. Oh, sudah diancam adik-adiknya semua, Ustaz. Dia bilang, astagfirullah. Dia tak berani jadi selapuk. Nah, jadi atas kemauan sendiri. Kemudian balik. Nah, ini harus hati-hati juga. Jangan kita pakai perasaan, tapi cek. Balik atau belum? Kalau sudah balik, dia yang jadi wali. Kalau belum balik, jangan dia jadi wali. Anak-anak sekarang umurnya misalnya SMP. Umurnya misalnya, ada saudaranya Ustaz, dia udah SMP kelas berapa? Kelas 3. Bawa ke sini, tanya dulu. Berapa umurmu? 14 Ustaz. Nah berarti kalau pakai umur dia belum balik. Tapi yang kedua kita tanya. Sudah mimpi kawin? Apa namanya mimpi kawin? Nanti kalau kita tanya, kamu pernah mimpi enggak kemudian keluar air mani? Kita kasih tahu. Basah selanamu. Ciri-cirinya begini. Oh sudah Ustaz. Sudah. Berarti dia sudah balik. Kamu jadi wali. Dia ku tahu. Nah ku aja.
Seperti itu. Iya. Saya pernah di Gegutu Reban. Itu Gegutu Reban itu sampai heboh. Begitu dia naik, sudah ada Pak Kakwa, sudah lengkap. Saya dikasih tahu ini walinya Ustadz. Siapa ini? Pamannya. Bapaknya sudah meninggal. Ada saudaranya? Ada Ustadz, cuma dia masih kecil. Kecilnya seberapa? SMP, kelas berapa? Kelas 2. Panggil. Karena kita belum tahu. Jangan-jangan dia sudah balik. Kalau dia sudah balik, jangan dulu. Dia yang menjadi walinya anak itu dulu. Betul, saya tanya dia. Ternyata dia sudah mimpi bahasa anak itu. Nah, lamun menu, ante genjari wali deke. La ilah lo melecat dengan mesigit. Pelai. Saya suruh kadus sama turun ke sana. Panggil dia anak itu baik-baik, ini sudah kesalahan Sida. Sida tidak cek duluan. Pak Kewa juga mestinya sudah siapa itu nerima doang Ustaz li kantor. Ya. Biar dia punya tugas itu kadusnya sama pengulunya. Dan milih Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Sekarang begini, ajarkan dia menyerahkannya, berwakil. Biar mak saya si burukno, Sida aningna. Nah, jadi dia bukan sebagai wali ya mak sayyidnya, tapi sebagai wakil daripada wali yang sebenarnya. Supaya tidak salah. Itu. Jadi harus jelas. Tidak sedang melaksanakan haji dan umrah, begitu juga kalau wali itu sedang ihram, apakah haji atau umrah, tidak diperkenankan untuk menikahkan atau mewakilkan juga tidak boleh. Tidak fasik. Nah ini. Tidak fasik ini artinya orang ini tidak senantiasa dalam dosa. Ada orang yang selalu minum minuman keras, tidak bisa berhenti minum minuman keras. Itu dicabut hak kewaliannya. Ya, sampai kita pernah dikasih tahu nih anaknya mau menikah nih, tapi bapaknya tidak mau berhenti minum. Tolong kasih tahu dia, suruh berhenti sekarang. Kasih tahu dia kalau dia tetap saja minum minuman keras, tidak mau berhenti, maka hak waliannya dicabut. Alhamdulillah dia berhenti. Tapi saya tidak tahu sekarang setelah menikah anaknya, apakah dia berhenti total atau kembali lagi. Yang jelas kita mesti menerima. Seandainya pun hanya misalnya hari ini dia masih minum, besok dia mau dinikahkan anaknya, kita sudah berhenti. Dan dia berhenti. Tidak minum mulai hari itu, besoknya, dia terima saja. Karena mudah-mudahan dengan begitu dia bisa berhenti total. Ya, tidak bisa kita akan mengatakan, paling senior sekali telah Imam Malik ya. Tidak bisa. Tetap kita ambil husnuzon. Begitu. Kemudian merdeka. Nah, orang yang jadi budak ini masih kita bicara masa lalu. Kalau sekarang semuanya merdeka, nggak ada masalah. Tidak gila atau cacat pikiran atau hilang akal. Ini orang yang terlalu tua. Kalau gila udah jelas, nggak bisa jadi wali. Cuman kadang-kadang ada wali yang terlalu tua. Lah ya tua, wah nih Ustaz ngumpet dan nikahan dan tahu wah nikahan. Baik, tapi jangan sampai mengambil kesimpulan sebelum kita cek. Selalu cek. Pernah juga terjadi, ini keluarga saya sendiri, paman saya, dan dia sudah tua. Betul, sudah dikasih tahu saya. Ini sang pindah aja kepada. Saya panggil, saya tanya dia. Kanja ia merari anak dia kakek. Saya si merari itu sebut anak lagu ndek dia si merari itu sebut seki. Berarti dia sudah lupa. Iya. Bila anak dah si wah merari itu sebut dia masih. Jadi saya sampai 3 saya tanya sudah salah berarti dia sudah tidak bisa menikahkan anaknya. Barulah kita pindah dia ke urutan berikutnya yaitu kepada saudara si perempuan ini. Jadi kalau bapaknya tidak mampu sudah tidak bisa pikirannya cacat atau hilang akalnya, pindah kepada urutan berikutnya. Laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa menjadi wali.
Cuman kadang-kadang dia bisa menekan wali. Ya, awas sok dan nikah dan kena semamaan. Nimbani muni jadi wali. Nah ini, siapa yang berdosa? Bapak. Bena berdosa, bena tancam si senina. Ingatan itu. Jadi biasanya kadang-kadang ibu-ibu itu memegang peran yang lebih kuat di rumah. Pira pelakona, 15 dan inana. Aman aja. Aruh puja peningku nikah. Wah datang terima beke sida nerima lena kunde lena. Awas sok dan nikah. Tado. Ingat itu. Kita yang berdosa itu jadi suami. Kan itu pen kewajiban dengan ini adik mau jadi wali itu si mama jadi wali makanya kadang-kadang ibu-ibu nih calon-calon ibu juga mesti memahami bagaimana posisi yang namanya bapak, posisi suami. Jangan sampai dia dosa di sana dosa di sini lu berdosa jadi. Baik, kita lanjutkan urutannya siapa saja wali itu. Pertama ayah kandung mempelai wanita. Ingat ayah kandungnya yang pertama namanya wali mujbir. Namanya wali mujbir itu wali yang bisa memberikan paksaan. Nane wah kanjak kugan tiga kemudian ya pecu nih. Ya. Seandainya itu memang kufu. Nah, jadi persyaratannya sana kufu. Artinya memang wajar. Dari sisi manapun tidak ada masalah. Ya. Perempuan itu tetap menerima. Kakek, ayah dari ayah. Bukan ayah dari ibu. Karena kakek kita punya dua. Ayah dari ayah dan ayah dari ibu. Jadi yang di sini adalah kakek itu ayah dari ayah. Saudara laki-laki kandung. Ini bisa banyak, bisa satu, bisa banyak. Semuanya dalam status sama. Yang paling besar ke, yang paling kecil ke, sama. Tapi yang mana kita tentukan? Apakah harus yang paling besar? Tidak. Mana yang paling paham? Mana yang paling adil di dalam kehidupannya? Artinya yang paling baiklah dalam kehidupan. Sebaiknya itu yang menjadi wali. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Jadi sekandung dulu baru sebapak. Saya pernah juga dikasih tahu di sana di Batu Layar. Ustaz ini kayaknya mau salah ini. Apanya? Walinya. Kenapa? Dia punya saudara kandung. Tapi saya lihat di catatan itu walinya saudara sebapaknya. Oh iya, nanti kita lihat. Begitu sampai di acara, saya tanya, siapa yang jadi walinya? Tiang. Siapa sih deh? Saya saudaranya. Baik. Saudara kandung atau saudara sebapak? Saya saudara sebapak. Apakah masih ada saudara sekandungnya? Ada. Mana? Ini. Dia yang lebih berhak menjadi wali dulu, baru setelah dia tidak ada, baru sida. Tapi begini Ustaz, dulu waktu mereka masih kecil, adik-adik saya ini, kan saya punya dua ibu. Jadi ibu saya paling besar dan saya sudah besar. Nah kebetulan ibunya dia itu ibu terakhir. Dan dia masih pada kecil-kecil dan tinggal sama saya. Saya yang besarkan dia. Ya, bukan masalah membesarkannya. Tapi secara hukum tetap kita akan mendahulukan saudara kandung. Barulah setelah saudara kandung tidak ada, pindah kepada saudara sebapak. Kaget juga Pak Kawa. Astaga, saya tidak cek ya, sudah tidak apa-apa. Nanti diubah Pak Kawa di sana. Jadi sekarang ini Sida yang menjadi walinya. Siap Sida? Siap. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita buat jadi masalah. Ini tidak ada masalah, tapi kasih tahu. 2 kali. Dan saya sampai sempat tidak ngajar sekali karena saya takut akan salah. Kebetulan itu keluarga saya di Blencong. Sudah jadi, saya diundang ikut nikahkan. Baru saya dikasih tahu. Ini nih kakak nasi paling cekat lah, paling tahu S2 ia kan jadi apa rana wali lah. Dia doang kanggo nasi sini nanu, ya wah kakakku jadi wali ku sini. Padahal dia punya kakak kandung yang lain. Yang artinya ndek nasi segagah kakak nasi lain inana no. Sampai di sana wah berjas dengan kekanan, wah bagus jas dengan jas.
Wali. Kebetulan ada Pak mantan KUA di sana. Sebentar Ustaz. Jadi niki saya tinggalkan pengajian, saya harus datang ke sini supaya jangan salah. Sebab saya dikasih tahu ternyata yang menjadi walinya saudaranya. Dan ini Ustaz saudara lain ibunya, artinya saudara sebapak. Dan dia masih punya saudara kandung. Astaga. Mbeye, sebetulnya si anu. Mbeye terkala-kala, ia markir di luar. No tahu dia markir motor, kelek. Masih seluar jin ke dun. Anda jadi wali. Nak kami tajah si Pak Pengulu. Bang isi enggak jas, buka sejas. Ini nak aja berjas, Jakarta aja S2 lagu ini urusan kan, neman wak datang tuan jangan. Ya, kasih tahu supaya jangan salah. Ngumpitan ku nak kami tajah. Anda jadi wali. Nah, seperti itu. Jadi ingat ini terutama bapak-bapak kadus ketika seperti itu semendak dulu. Apalagi narak Kak Watono sambil sampaikan ya supaya dia lebih jelas. Ya, kemudian jika tidak ada saudara laki-laki sebapak itu, maka dia pindah kepada anak laki-laki saudara kandung. Anak semeton. Nah di sini anak saudara boleh menikahkan, tapi anak sendiri nggak boleh. Kalau anak saudara boleh, misalnya ini perempuan, punya saudara, tapi saudaranya udah mati. Ada anak saudaranya. Ada anaknya sendiri. Anak saudaranya ini yang menikahkan, kalau anak sendiri nggak boleh. Kenapa anak saudara boleh menikahkan, anak sendiri nggak boleh? Kalau anak sendiri keturunannya dia. Kalau anak saudara, bukan keturunannya dia. Tapi keturunan daripada bapaknya. Begitu. Kan dia punya bapak. Terus dia punya saudara. Kan saudara kita bukan keturunan kita kan? Enggak kan? Kita selepel. Bapak, perempuan, laki-laki. Kan bukan keturunan ini. Antara yang perempuan dan laki, tapi saudara. Nah ke bawah, ini keturunan bapaknya. Tapi kalau anaknya sendiri, keturunannya dia. Sehingga seorang perempuan tidak boleh dinikahkan oleh anak kandungnya, tapi dinikahkan oleh anak saudaranya. Kan kalau kita sebut anak kan sama-sama anak, jadinya hanya ada anak kandung dan anak saudara. Anak saudara yang kandung dulu, kalau tidak ada anak saudara yang kandung, cari anak saudara dari saudara sebapak. Ini biasanya kalau yang punya ibu tiri ini punya dia saudara sebapak. Nah, begitu. Lebih banyak walinya, ya. Kalau yang punya saudara-saudara sebapak itu. Kemudian kalau itu sudah tidak ada, pindah dia kepada paman, saudara bapak. Saudara bapak itu paman kandung. Jadi urutannya gak jauh tuh. Kalau zaman lain itu, Ahmad Said Narak selalu disebut itu. Padahal urutannya jauh. Kita lihat, ayah 1, kakek 2, saudara laki-laki kandung 3, saudara sebapak 4, anak laki-laki 5, yang kandung ya dari saudara. Kemudian ke-7 dia. Paman itu urutan ke-7 menjadi wali. Jangan terlalu cepat kesimpulannya ke paman. Ya, itu urutannya ke-7. Baru paman sebapak. Jadi paman 2 macam juga. Ada paman kandung dan ada paman sebapak. Kemudian anak paman kandung. Misan berarti. Ya, misan dari pengantennya. Saya pernah bahkan itu terlalu jauh ya. Kalau sudah misan ini sudah jauh sekali. Siapa sih misannya kok jauh sekali? Saya tanya dari awal. Jangan-jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Ternyata memang betul. Tidak ada yang kelewatan. Kenapa? Kenapa begitu? Dulu bapaknya sendirian laki-laki. Kemudian dia sendiri, anak ini tidak punya saudara laki-laki. Berarti kan dari tingkat kakek dia harus dicari itu. Bapaknya ada, cuman dia tidak punya saudara laki-laki. Otomatis
Dari sisi saudara tidak ada, dari sisi paman tidak ada. Si perempuan tidak punya saudara laki-laki juga. Tidak ada juga dari anak saudara, tidak ada. Maka kemungkinannya dari paman bagaimana? Tidak ada juga, karena dulu dia sendirian, laki-laki bapaknya. Maka dari kakek kita akan cari dia. Dari kakeknya, pasti kakeknya laki-laki kan? Dari kakek, ya. Apakah ada misan dari bapaknya? Begitu. Jadi dilacak, ternyata betul. Oh betul sih itu walinya. Ada yang berputar-putar, pengantin sendiri jadi wali. Ada. Sampai ke atas. Pernah itu. Habis walinya semua. Tinggal yang akan menjadi walinya adalah misannya yang ini. Anak laki-laki pamannya. Tapi dia yang jadi pengantinnya. Kok biar walinya jadi ustaz? Yang akan menjadi walinya adalah suaminya. Arak semetona. Arak ustaz. Alhamdulillah. Arak semetona. Nah jadi dia dinikahkan oleh saudaranya sendiri. Tapi bukan saudaranya laki-laki ini. Karena memang urutannya dia urutan jadi wali dari misannya. Kan misan boleh kita jadikan istri. Tapi misan juga bisa menjadi wali. Nah gitu. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal semacam itu agak aneh kelihatannya. Cuman memang begitulah dia aturannya. Kemudian barulah kepada wali hakim. Jadi wali hakim ini nanti banyak. Ketika tidak ada wali nasab, maka akan ke wali hakim. Sudah dicari, itu tidak ada. Tidak diketahui lagi apakah masih ada atau tidak sambungan. Sudah pindah ke wali hakim. Ada walinya Ustaz, cuma nggak bisa datang ini. Wali berikutnya bagaimana? Kalau dia masih hidup wali yang pertama ini, ya, tapi hanya halangan dia datang ke hakim. Begitu pula dengan sabda Nabi yang mengatakan ana waliyu man la waliyalahu. Saya wali dari orang-orang yang tidak memiliki wali. Masuk semuanya itu. Terakhir ijab kabul. Ijab kabul, ucapan dari bapak wali. Kemudian kabul penerimaan. Kalau kita lihat ijab kabul ini dalam bahasa Arab, angkahtuka wa zawwajtuka bibinti Aminah ma'a mahriha kaza wa kaza. Sebenarnya di dalam kita ijab kabul itu cukup menyebutkan siapa pengantin perempuannya itu. Jadi artinya menghitop kepada calon laki-laki ini, pengantin laki-laki, kemudian menggunakan lafaz zawaja atau angkaha, kemudian menyebutkan apakah ada maharnya, boleh, tidak disebutkan juga, tidak apa-apa. Tapi kalau mahar wajib, penyebutannya yang sunat. Misalnya saya ambil contoh di sini, Ahmad, saya nikahkan engkau dengan anak saya Aminah dengan mas kawin 5 gram emas. Tunai, tidak perlu disebut. Bahkan seandainya pun dia tidak sebut mas kawinnya, nggak apa-apa. Misalnya saya singkatin lagi. Ahmad, saya nikahkan kamu dengan anak saya Aminah. Tidak ada bilang dengan mas kawin sekian. Apakah itu sah? Sah. Bagaimana dengan mas kawin? Tetap wajib diberi mas kawin. Seberapa? Seberapa pantasnya mas kawin keluarga daripada bapak anak ini. Yang perempuan tentunya. Lalu penerimaan. Qabul. Saya ambil contoh yang ada di sini. Saya terima nikahnya Aminah dengan mas kawin 5 gram emas. Saya nikahkan engkau wahai Ahmad. Boleh. Ahmadnya di belakang. Saya nikahkan engkau dengan anak saya ini. Dia tidak sebut namanya, tapi anaknya ada di sana. Dia pakai ini, boleh. Karena itu lebih khusus jadinya, karena sudah ada di depan kita. Walaupun tidak disebut namanya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya ini, mas kawinnya 500.000 selesai. Saya terima mas kawinnya dengan mas kawin. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, selesai. Jadi ijab dan qabul ini secara umumnya
diucapkan dulu oleh orang yang menikahkan wali, diterima oleh mempelai laki-laki. Kalau kebalik, boleh. Jadi boleh dia kebalik. Dia yang duluan ngomong si pengantin. Saya terima nikahnya anak Anda, Aminah dengan mas kawin sekian. Terus dia bilang, iya saya nikahkan kamu dengan anak saya Aminah, mas kawinnya sekian. Boleh. Ya. Sama dengan assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Boleh orang itu mengatakan waalaikumsalam, dia bilang assalamualaikum belakangan, tidak apa-apa. Ya. Karena sama-sama makna salam. Tabut lah kajang mek tahu nganu delik so nganu. Ya, kacuman lan kana antana. Jadi ini akad ini penting. Apa pentingnya? Sekarang kita lihat banyak masalah. Yang paling penting itu jika dia bermakna akad dan itu sudah dipahami sebagai akad, silahkan, tidak apa-apa. Makanya saya ada pendapat-pendapat ulama yang berkhilafan di antara kita, terutama di Gunung Sari ini. Ada yang mau menggunakan kan, ada yang tidak. Ahmad, saya nikahkan engkau dengan anak saya, mas kawinnya 1.000 rupiah. Ada yang tidak mau begitu. Ahmad, aku nikah anda ke anakku, mereka nikahkan anda. Sekarang kita lihat maknanya. Kalau maknanya tidak salah, tidak apa-apa. Walaupun dia tidak pakai kan. Kalau kita pakai bahasa Indonesia dengan makna ikat. Ikat. Saya ikat kamu dengan anak saya. Boleh. Karena itu akad. Walaupun dia tidak pakai kan. Tapi kalau maknanya adalah jima, itu jadi salah. Saya jima kamu dengan anak saya. Kan jadi 3 orang itu jadinya. Jadi kalau maknanya akad dengan maknanya jima, itu memang beda gitu. Tapi kalau ini sedang akad, gitu. Jadi orang-orang dulu, tuan guru kita banyak berdebat di situ. Engkau coba arti yang kena jima engkau kan lain jarina, talu mek jarina. Tapi ketika kita maknai dengan ikat atau akad, saya ikat kamu dengan anak saya. Jelaslah kita tukang ikat saja, tidak ikut terikat. Tapi kalau saya jima kamu dengan anak saya kan semuanya kena. Nah, jadi tergantung dia memaknai makna yang mana. Apakah dia pakai makna jima atau makna akad. Bahasa apapun dipakai, yang penting maknanya itu adalah memahami tentang ini adalah akad untuk menyatukan 2 orang insan ini dan diterima oleh mempelai laki-laki itu sah. Ingat ada 3 hal yang jidduhunna jiddun, hazluhunna jiddun. 3 hal itu kalau dia serius jadi serius, kalau dia tidak serius pun menjadi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk. Jadi main-main juga jadi. Nah, kalau mau negan gerang berjorak-jorak ruan calon mentua ambil katok baik. Ajak batur me arak-arak 2 jadi saksi nah. Datang tono po selamaning ya nah. Amak ku terima nikah anak dan nah, minah mas kawin sekene. Aku nikah anda nak jana aku jari wahno. Karena tidak boleh dimain-mainin. Ya. Jadi karena kita yang tahu main-main itu jadi serius, ketok wah. Nah, coba juara, dek aku serius lengkeno. Ya, kan darawah masalah lain. Ya. Ijabnya sudah ada, saksinya sudah ada. Tidak ada masalah. No. Syarat saksi, nah ini saksi. Saksi ini kadang-kadang kan ada 2 tertulis. Silainan luwe. Islam laki-laki balik, berakal sehat dan merdeka. Nah carilah itu 2 orang. Kalau memang kita ingin sembunyi-sembunyi, nggak banyak orang itu. Yang penting dia Islam, dia laki-laki, dia sudah balik. Kemudian dia sehat akalnya. Jadi bukan orang yang kamu cari orang-orang yang tidak sehat-sehat itu. Nah kalau merdeka sekali lagi tadi zaman sekarang semuanya dia merdeka. Baik, sekarang kita ke sesi berikutnya ya. Sambil menunggu waktu zuhur ada sesi keduanya, sesi tanya jawabnya. Demikian wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.
Baik, kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Yang dari laki-laki kami persilakan. Siapa tahu ada. Perempuan ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, syukran Mami karena telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf Mami karena mungkin agak lama dan ada beberapa hal yang harus paparkan sebelum yang membuat pertanyaan. Tentang tadi Mami masalah bolehnya kita menikahi wanita yang ahli kitab. Nah, bolehnya kita tentang menikahi ahli kitab itu, Mami, yang jadi pertanyaan yang perlu saya paparkan itu ada dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Nah, terus wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Karena jangan kamu nikahi wanita yang musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya wanita itu lebih baik daripada wanita yang musyrik itu, sekalipun kamu menyukainya. Nah, karena kenapa? Alasannya ulaika yad'una ilan nar gitu. Kan terus juga larangan ini juga diperkuat karena memang ahli kitab itu kan mereka adalah golongan yang kafir atau kufur. Itu juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dan juga Buya, kalau kita lihat secara tujuan pernikahan itu kan untuk kita sama-sama menuju ke ridhonya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak melenceng gitu Buya. Kira-kira melalui paparan beberapa yang dipaparkan tadi itu gimana menurut pendapat Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya katakan sebenarnya bahwa ahlul kitab